Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Yang sangat kami muliakan pendengar radio dakwah Masjid Taqwa Sedayu Lawas, yang sangat kami muliakan ibu-ibu peserta kajian Nisaul Mukminin ingkang sangat kami banggakan, kru Radama yang penuh dengan setia mendampingi kita untuk mendakwahkan kajian-kajian kita. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa Masjid dan Pak Jabal yang selalu memfasilitasi kita juga semoga mendapat hadiah yang secara khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka Maulid Nabi, monggo kita mengingat kembali, memperdalam sifat-sifat Rasulullah yang diwariskan kepada kita, yang tentunya bagaimanapun kita semuanya harus bisa mencontohnya, melakukannya. Lantaran itu marilah dalam malam ini yang kita kemas dengan judul Tazkiyatun Nufus. Apa itu Tazkiyatun Nufus? Nggih menika membangun karakter, membangun akhlakul karimah. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan ke jalan yang benar, memberikan suri tauladan, uswah hasanah, yang tentunya dengan itu semua bila kita bisa melakukan, insya Allah kita akan dapat syafaatnya dan bisa bersama-sama dalam surga Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang bisa kita teladani, akhlak Rasulullah yang patut kita laksanakan. Tentunya siapapun, baik itu keluarga, kalau mau melakukan dalam keluarga itu membangunnya dengan dasar-dasar akhlakul hasanah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka keluarga tersebut akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga manajer-manajer kita, para pemimpin-pemimpin negara kita, kalau mau melakukan Pancasila sebagai dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, tentunya hubungannya membangun agama, maka juga akan jadi negara yang benar-benar penuh sakinah, mawaddah warahmah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa negara kok ricuh gak karuan? Peristiwa Sambo berbulan-bulan menjadikan kita bingung, wong para pemimpin kok koyo begitu. Demikian juga demo sana sini yang gak ada henti-hentinya.
itu pertanda barokahnya kurang. Karena apa? Mungkin karena masalah ketuhanan ini tidak nomor satukan. Bisa kita lihat apa yang dilakukan pada Rasulullah SAW waktu memimpin Madinah, sampai bisa mempersatukan antara muhajirin dan ansor, sampai bisa membangun ekonomi umat yang asalnya serba nganakno duit dan lain sebagainya. Ketika dipimpin seorang Rasul dengan dasar ketuhanan Allah Rabbul Izzati, maka semua itu bisa sirna dan akhirnya jadi ekonom yang penuh keberhasilan, penuh kebahagiaan. Karena agama itu pada dasarnya semua adalah dalam rangka keadilan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang memeras dan lain sebagainya. Lantaran itu apa? Akhlak Rasul yang bisa kita patut dan kita teladani. Nomor satu, seluruh amal apa saja kita harus ikhlas. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seluruh perbuatan kita, nomor satu yang harus kita tata dulu adalah niatnya. Bagaimana dengan amal-amal soleh itu agar bisa diterima oleh Allah sebagai amalan solihah? Maka niatnya harus betul-betul tulus. Niat tulus, suatu keikhlasan, ini akan bisa terjalin dengan sukses ketika bisa menghindarkan 3 hal. Nomor satu, buang sifat tomak. Jadi sifat tomak inilah yang akan bisa menggerus niat ikhlas kita. Di mana-mana dalam perbuatan apa saja selalu kepingin meraih keuntungan yang lebih besar. Bisa menguasai sana, bisa menguasai sini. Yang tentunya pikirannya itu pengen sukses. Dengan ketomaannya sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Jadi nomor satu, belajar qanaah. Jangan sampai punya sifat tomak. Karena ini yang akan menggerus niat ikhlas kita. Nanti direnungkan ya ibu-bu. Halo ibunda, bunda sayang, yang cantik-cantik. Omongan ibu Tol ini bener toh ora? Kita pikir nanti setelah pulang dari rumah. Misalnya dengan keluarga, sudah diatur semuanya bagus, tapi ada satu keluarga saja yang tomak, ini akan merusak tatanan yang betul. Misalnya bagi warisan, kabeh wis qanaah, ya wis apa yang ada piye benere diterima dengan senang hati. Tibake ono siji iki sing meteng kelek, wong kelek kok dipeteng. Itu sudah menjadikan tatanan yang tidak menjadikan rahmah. Demikian juga misalkan anak kita sekian banyak ini, kabeh soleh solihah, ada satu saja sing muncul, ia menjadikan masalah. Jadi tamak inilah yang harus kita gerus dari hati yang sangat dalam ini. Karena dengan syarat itu akan bisa menjadikan amal kita ini penuh keikhlasan. Nomor 2, jauhi pujian, ingin disanjung, ingin dipuji. Ternyata orang muji-muji orang itu juga tidak baik. Maka itu dibiasakan oleh warga besar Muhammadiyah ini, yang pada akhirnya gak patek ono sing saling menghormati sing sampai tuwum nanan ya, betul ya? Tapi ternyata itu yang bagus.
Karena dengan pujian-pujian yang keterlaluan kadang-kadang menjadikan orang ini terus sum'ah, riya dan lain sebagainya itu akan muncul. Maka betullah yang namanya muji itu tidak baik. Kata Rasulullah, nek ana wong muji-muji sampean, pekno to wedi nang di lebokno nang gone lesane. Itu apa maksudnya? Karena dampak daripada pujian-pujian itu menjadikan kurang ikhlas. Kita mboten sapengin dipuji nggih, Bu. Ibu, aja selalu pengen dipuji bojone. Aja selalu pengen dipuji anak-anake. Kok kalau gak dipuji malah ngersula. Ojo pengen dipuji koncone. Pujian-pujian itu menjadikan apa ini keikhlasan itu menjadi tidak ikhlas. Nomor 3, harus istiqomah. Segala sesuatu kalau dilakukan secara istiqomah itu akan menghilangkan riya. Misalkan kita sholat zikir setelah subuh sampai tuluk, itu kalau sekali 2 kali kadang-kadang masih pengen dilem katok rumongso uapi gitu ya. Tapi ketika sudah tiap hari secara istiqomah, kemudian rasa sum'ah, rasa riya itu insya Allah akan hilang. Lantaran itu walaupun yang kita lakukan itu yang sedang-sedang saja, tapi upayakan bisa secara istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang pengen disediakan surga Allah yang dijanjikan, itu syaratnya innal ladzina qalu rabbunallah sumas takomu. Jadi Robbi Allah, Rabbuna Allah secara istiqomah itu betul-betul akan mendapat hadiah yang sangat besar. Apa itu hadiahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat itu akan turun. Allah takhafu wa la tahzanu. Itu kabar berita yang menggembirakan. Kamu jangan susah, kamu jangan sedih, kamu jangan takut. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan panjenengan semuanya yang bisa melakukan Rabbunallah sumastaqamu tadi akan dijanjikan dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi itu adalah faedah daripada istiqomah yang termasuk 3-tiganya itu persyaratan mutlak untuk orang yang pengen ikhlas. Jadi kita harus bisa memerangi diri, Bu ya. Semoga saya juga termasuk yang bisa. Gak pengen dilem wong, gak pengen dipuji Allah. Ojo pengen menguasai segala sesuatu, apa maneh manfaat-manfaat yang terkait dengan manfaat dunia. Nomor 3 nopo tadi? Istiqomah. 3 persyaratan itulah yang akan menjadikan kita itu dalam melakukan segala sesuatu insya Allah bisa ikhlas lillahi ta'ala. Nomor kalih nopo, Bu? Jujur ini termasuk akhlakul karimah yang bisa menenteramkan seluruh umat. Coba dalam keluarga kita, kalau misalkan seluruh anak, ibu, mbah, siapapun yang kumpul di situ, kemudian semuanya amanah, ayem, Bu. Cek ndele duit keleleran, yo gak khawatir hilang. Anak-anak dengan penuh kejujuran, semuanya serba transparan.
Belum lagi itu baru seummah. Misalkan ribuan rumah semuanya dipimpin oleh orang yang jujur, aman Bu. Karena apa? Dampak daripada kejujuran itu akan semuanya dimusyawarahkan secara maksimal, akan secara transparansinya maksimal. Tidak ada kepentingan pribadi, semuanya melaksanakan hasil musyawarah. Tidak ada kepentingan sana sini, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan macam-macam. Jadi orang yang betul-betul jujur karena Allah, dimanapun berada, insya Allah akan jadi rahmat. Jadi kejujuran ini betul-betul Bu, harus kita tanamkan, terutama di dalam rumah kita. Kita memimpin anak cucu masih kecil, misalkan ngambil uang 100 saja yang tanpa izin, jangan dibiarkan. Karena itu adalah karakter yang akan membiasakan bahwa mengambil itu tidak masalah. Jadi seorang pemimpin ini harus betul-betul tegas sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita yang kita anut. Wasariku itu fakta. Agama itu seperti itu. Nek ono nyolong, cek lanang, cek wedok, fakta, potong tangan itu betul. Karena akan kapok. Coba lihat sekarang di Indonesia ini, gubernur mana tadi, Papua atau mana, yang garong duit sakmono, akeh ya Allah. Belum si A, si B, belum si Sambu. Masya Allah ngeluh Bu. Ngene kok kon negara iki kon barokah. Kon jadi negara yang tentrem, aman, damai, penuh rizki. Yo wong pemimpinannya begitu. Leadershipnya tidak betul-betul sip. Leader itu pimpinan, tapi dibalik itu dasarnya jauh dari agama. Lantaran itu ada keinginan di Indonesia ini, bagaimana agar agama itu dipisahkan dengan politik, agama itu dipisahkan dengan aturan-aturan negara. Na'udzubillah Bu. Itulah yang menjadikan negara ini hancur lebur. Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan itu sama sekali dipisahkan. Sampai sekarang DPR itu banyak yang marah karena pesantren itu tidak dimasukkan dalam Sisdiknas. Jadi bakal ono bantuan, ono apa-apa nanti mungkin juga tidak masuk karena itu tidak dimasukkan dalam pendataannya. Karena apa? Memisahkan antara kepentingan agama dengan kepentingan negara. Ini sudah jelas. Pemimpin yang ngomong seperti itu tanggalnya berapa, di mana itu sudah jelas. Dan kenyataannya sekarang juga terjadi. Sampai Menteri Agama katanya azan banter itu podo mbaran asu menggonggong. Itu dampak-dampak daripada pemisahan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan sila-sila yang lain. Padahal diputuskannya Pancasila itu juga karena sudah kesepahaman antara seluruh masyarakat, baik pemimpin Muslim maupun pemimpin Kristen dan lain sebagainya. Sampai saat ini tidak hanya orang Muslim saja yang sedih, susah dengan adanya pendapat-pendapat yang tidak mendukung adanya pengembangan agama. Termasuk pemimpin-pemimpin Kristen itu sedih. Nggak ada ceritanya kalau politik itu pisah dengan agama. Jadi orang Kristen sendiri meyakini bahwa seluruh alam, isi alam yang ada ini adalah kuasa Tuhan.
Walaupun Tuhannya beda, tapi sama-sama menghargai tentang pentingnya agama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah maka karakter dalam keluarga perlu kita kuatkan. Semoga dari keluarga-keluarga yang baik akan menjadi warga negara yang baik, yang pada akhirnya mempengaruhi isi negara Republik Indonesia tercinta ini dengan penuh agamis. Saya masih ingat pada masa Presiden Gus Dur. Dulu pernah mau memisahkan sekolah gak usah diisi agama. Itu biar diurusi musola-musola itu. Kami orang Aisyah, orang Muhammadiyah saat itu kemudian demo, Bu. Demonya di mana? Di Sidoarjo. Stadion yang gelora besar itu penuh semuanya. Alhamdulillah berhasil. Ternyata kemudian dirubah, akhirnya jadilah seperti ini. Pelajaran agama masih ada berapa jam di materi-materi di sekolah-sekolahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka saya termasuk yang dapat pesan dari Profesor Dr. Zainuddin Malikia, yang itu termasuk DPR pusat. Kita betul-betul harus meleleng, delok apa yang diputuskan oleh negara kita ini. Karena palu seorang pemimpin itu akan sangat menentukan karakter yang ada di bawahnya. Lebih-lebih kalau yang diserang, yang merasa dikurangi itu adalah penduduk umat Islam. Masya Allah, sedih Bu rasanya, sedih. Kalau kita masih pendidikan sisa-sisa lama, insya Allah mengenai keimanan ketakwaan itu begitu kuat. Tapi sekarang sudah mulailah pendidikan yang dengan model merdeka ini, kurikulum merdeka ini, di situ jarang ada pembahasan masalah ketuhanan atau sila pertama. Itu sudah dalam pelatihan kemarin saya yang termasuk ikut pada pelatih tutor itu, Pak, kok nggak ada pembicaraan mengenai ketuhanan, mengenai keagamaan. Jadi murni bangsa tema-tema yang akan menjadikan anak begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi masalah keimanan ketakwaan yang dulunya itu adalah dijadikan nomor 1 oleh para tokoh-tokoh pendidikan nasional, lebih-lebih zaman dulu pimpinan Muhammadiyah ya Pak siapa itu Malik Fajar itu sampai pelajaran IPA itu ada dalilnya semuanya sampai begitunya. Itulah dampak dan ekses daripada perbedaan antara pemimpin yang satu dan yang lain. Maka kita sebagai hamba Allah yang utamanya hidup itu adalah liak budun, monggo Bu selalu berdoa semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang sangat menguntungkan perjuangan umat Islam. Itu sangat perlu, sangat penting. Lebih-lebih pada saat-saat ini yang Indonesia itu memang sudah hampir banyak orang-orang yang punya uang yang non muslim itu pengen menguasai Indonesia. Tentunya mereka tidak ingin umat Islam ini kemudian bersatu, kemudian keimanan ketakwaan terus dikuatkan, tidak ingin. Makanya kadang-kadang NU dengan Muhammadiyah tukaran diiwangi kaya ngono, padahal masalah khilaf-khilaf yang kecil itu juga sebenarnya ada yang mengadu domba. Andaikan misalkan NU dan Muhammadiyah ini bersatu gitu saja, wes aja tek bangsa politik-politik yang lain lah. Itu menjadikan ketakutan buat 9 naga itu ya, yang suka memporak-porandakan agama Islam yang sangat dicintai khususnya oleh warga negara Indonesia. Jadi insya Allah Indonesia ini umat Islamnya masih terbesar tingkat dunia, masih sekitar 80% lebih.
Itu harus kita pertahankan. Islam adalah harga mati, karena dengan aturan Islamlah insya Allah semuanya akan berjalan secara bagus, akan penuh manfaat, penuh maslahah, yang pada akhirnya sesuai dengan cita-cita kita bersama. Kemudian kita harus tawakal, Bu, karena semua kekuasaan itu ada pada Allah. Tak mungkin terjadi segala sesuatu, baik itu senang maupun tidak senang, baik itu menyedihkan atau menyenangkan, tanpa izin Allah. Lantaran itu Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pada Allah lah segala kita pasrahkan. Terutama yang kita dapat ujian dari Allah, entah penyakit itu, entah penyakit ini, entah kurang duit ya Bu ya, entah apa ini kesedihan yang tidak ada henti-hentinya, bersabarlah, bertawakallah. Fatawakkalu. Fi'il amar Bu ini menunjukkan perintah. Tawakallah pada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi jujur, kemudian tawakal, ikhlas, demikian juga amanah. Amanah ini juga harus kita sandang, bisa dipercaya. Jangan sampai terbesit sedikit pun segala sesuatu ada rencana ingin ngapusi orang. Jadi kita harus betul-betul mohon pada Allah, ya Allah jadikanlah saya hamba panjenengan yang penuh amanah. Apa yang kita lakukan jangan sampai ada sesuatu yang masuk pada kami yang barang itu tidak halal, yang pada akhirnya jadi orangnya bisa dipercaya. Kemudian sabar. Sabar ini juga penting. Karena dengan kesabaran semuanya akan bisa dipasrahkan pada Allah, kita menerima dengan ikhlas. Ya ibu-ibu, jadi masalah amanah juga sangat penting sekali. Sampai sekarang mau menyidangkan Sambo saja itu bingung. Karena apa? Sambo itu juga duit. Kon hakimnya bangsa 3 miliaran, sampai kemarin dikumpulkan 30 calon-calon yang akan menyidangkan itu. Disumpah agar tidak ada yang mau dikasih uang. Jadi ternyata duit itu ya betul-betul Masya Allah ya. Ulaikal ladzina hadallah, demikian itulah para nabi yang diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih, maka marilah kita ikuti petunjuk-petunjuk mereka lewat para nabi dan para rasul, wabil khusus yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di samping itu juga sifat-sifat Rasul itu termasuk murah senyum, Bu. Lah kita ini dengan adanya kemarin Covid itu senyumnya kurang, salamannya kurang, padahal itu adalah aturan agama kita. Lantaran itu mari sholat nang salaman dengan penuh senyum, saling bersapa, tapi sudah selesai zikir dan berdoa. Ayo kita pulihkan lagi. Karena itu termasuk juga sifat-sifat Rasul yang harus kita laksanakan. Sekarang cobalah teman satu dengan yang lain seperti tidak kenal. Karena dengan adanya Covid kemarin itu, ya semoga kita bisa pulih kembali dan penuh rahmat, penuh kebahagiaan, yang pada akhirnya kita jadi hamba Allah yang penuh sakinah mawaddah warahmah. Kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.